Ketika Raden Wijaya melarikan diri dari serbuan Jaya Katuang yang menghancurkan Singosari, ia mencari perlindungan di bawah naungan Arya Wiraraja, yang saat itu menjabat sebagai Adipati Sumenep. Sebelumnya, Arya Wiraraja adalah seorang juru demung di kerajaan Singasari. Karena keberaniannya menentang pendapat Raja Kertanegara, ia diturunkan jabatannya dan ditempatkan di Sumenep, salah satu kadipaten bawahan Singasari. Berkat nasihat dan strategi Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaya Katuang dengan bantuan Monggol. Setelah itu, Raden Wijaya mampu mengalahkan sekutu-sekutunya ketika Monggol sedang berpesta di pesisir utara Laut Jawa, sehingga Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, menggantikan Singasari. Sebagai bentuk penghargaan, Arya Wiraraja dijanjikan sebuah wilayah di sebelah timur Majapahit, yang kemudian dinamai Lamajang Tigang Juru, mencakup Blambangan, Patukangan, dan Madura. Pada tanggal 10 November 1295, Rajasa Jayawardhana resmi dilantik sebagai Raja Kerajaan Majapahit. Sesuai dengan janji yang telah dibuat, sebagian kekuasaan Majapahit di bagian timur diserahkan kepada Arya Wiraraja. Hal ini sesuai dengan Kidung Harsawijaya yang menyebutkan bahwa Adipati Madura telah mendapatkan kedudukan. Pulau Jawa dibagi dua oleh Sri Narendra, dan Wiraraja telah ditetapkan di Lamajang. Nama Lamajang pertama kali disebut dalam prasasti Mula Malurung yang bertahun 1255 Masehi. Nama ini juga sering muncul dalam kidung-kidung yang mengisahkan kejayaan Majapahit dan tokoh-tokohnya, seperti Kidung Ranggalawe, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panji Wijayakrama. Sementara itu, Babat Tanah Jawi menyebut peranan penting Lamajang, yang pada abad ke-17 telah berubah nama menjadi Lumajang. Pendirian kerajaan Lamajang Tigang Juru juga dipicu oleh kemarahan Arya Wiraraja atas kematian putranya, Ranggalawe, yang difitnah oleh Mahapati Halayuda. Menurut tradisi lisan, Arya Wiraraja memiliki 3 putra, yaitu Ranggalawe, Nambi, dan Arya Pinatih. Arya Wiraraja kemudian membangun ibu kota dan benteng yang panjangnya 10 km, lebarnya 6 meter, dan tingginya 10 meter. Benteng ini dikelilingi oleh 4 sungai. Sungai Bondoyudo di utara, Sungai Winong di timur, Sungai Cangkring di selatan, Sungai Buatan, dan Sungai Ploso di barat. Di setiap lekukan sungai didirikan sebuah bastion. Hingga kini, 2 bastion tersebut masih tersisa reruntuhannya. Untuk mempersiapkan berdirinya kerajaan Lamajang Tigang Juru yang sesungguhnya, Adipati Arya Wiraraja mengirimkan orang-orang Madura untuk memulai persiapan mendirikan ibu kota Lamajang. Pemilihan lokasi ibu kota kerajaan ini tentu telah melalui berbagai pertimbangan, baik secara material maupun spiritual. Adipati Arya Wiraraja, selain sebagai seorang tokoh spiritual, Babatangan, juga merupakan ahli strategi politik dan militer yang mumpuni. Sebagai ahli strategi politik, ia mempertimbangkan kekuatan pendukung pemerintahannya di masa depan, serta potensi sumber daya alam yang dapat menopang kerajaan. Ada beberapa alasan mengapa Arya Wiraraja memilih Lamajang sebagai ibu kota kerajaan. Pertama, secara genealogis, Arya Wiraraja kemungkinan besar berasal dari Lamajang. Hal ini memberinya kekuatan utama karena berada di wilayahnya sendiri, memungkinkan dia meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kuat. Lamajang dikenal sebagai daerah yang kaya akan aspek spiritual. Gunung Semeru yang terletak di wilayah ini dipercaya sebagai ujung Mahameru yang dipindahkan dari Jambudwipa, India, ke tanah Jawa. Gunung ini dianggap sebagai tempat para dewa, sehingga banyak orang, termasuk raja dan bangsawan, melakukan ritual suci dan pemujaan di sana. Contohnya adalah perjalanan ritual suci Raja Kameswara dari Kediri pada tahun 1182 Masehi, yang diabadikan dalam prasasti Ranukumbolo. Alasan ketiga adalah kekayaan alam Lamajang. Daerah ini subur dan kaya akan hasil pertanian, seperti padi, palawija, buah-buahan, serta hasil hutan. Nama Lamajang sendiri berasal dari kata lumah dan ajang, yang berarti suatu daerah
yang posisinya seperti mangkuk dan merupakan tempat untuk makan. Tidak banyak catatan tertulis dari zaman Lamajang Tigang Juru dan masa pemerintahan Arya Wiraraja yang masih ada hingga kini. Hal ini menyebabkan penelusuran tentang sistem pemerintahan kerajaan ini tidak dapat digambarkan secara utuh. Ada dua alasan mengapa prasasti dan dokumen tertulis dari zaman tersebut tidak banyak ditemukan. Pertama, konflik antara Lamajang dan Majapahit menyebabkan banyak keterangan tertulis dan bangunan dihancurkan. Contohnya, ketika Mahapatih Nambi gugur dan Lamajang jatuh di bawah Panji Majapahit, prasasti-prasasti dari Lamajang direbut dan dihancurkan. Kedua, prasasti-prasasti tersebut mungkin belum ditemukan hingga kini. Namun, bukti arkeologis menunjukkan keberadaan beberapa situs bersejarah di Lumajang, bagian tengah dan utara. Situs-situs ini termasuk Kuto Arnon Situs Piting, Situs Sentono Alap-Alap atau Kebon Agung, Situs Candi Randuagung, dan reruntuhan Benteng Pajarakan di Kecamatan Randuagung. Keberadaan situs-situs ini menjadi bukti bahwa meskipun tidak ada prasasti atau dokumen yang menyebut eksistensi Kerajaan Lamajang Tigang Juru, bukti arkeologis telah menjadi saksi bisu keberadaan kerajaan yang makmur tersebut. Ketika mendengar kabar bahwa salah satu putranya gugur dalam pertempuran melawan kerajaan Majapahit, Arya Wiraraja sangat berduka. Sebagai langkah antisipasi, ia mempersiapkan benteng pertahanan di ibu kotanya, Lamajang. Ibu kota ini dinamai Arnon, yang kini dikenal sebagai Situs Piting di desa Kutorenon. Dalam bahasa Jawa kuno, Kuto berarti kota berbenteng, sedangkan Renon berasal dari kata Renu yang berarti marah. Jadi, Kutorenon berarti kota yang dibangun karena kemarahan. Dari sinilah awal mula ketegangan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa, yaitu Majapahit dan Lamajang Tigang Juru. Selama Arya Wiraraja masih hidup, Majapahit tidak berani mengganggu wilayah Lamajang. Arya Wiraraja, yang juga dikenal sebagai Prabu Menak Koncar, meninggal dunia dan diperabukan di ibu kota Arnon. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Makam Petilasan Arya Wiraraja di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Setelah Arya Wiraraja wafat pada tahun 1316 Masehi, Mahapatih Nambi dari Majapahit, yang merupakan salah satu putranya, difitnah oleh Mahapati dan Raja Jayanagara, pengganti Raden Wijaya. Para raton mencatat bahwa pada tahun 1316 terjadi pemberontakan Nambi di Lumajang terhadap Raja Jayanagara, Raja kedua Majapahit. Kidung Sorandaka mengisahkan bahwa pemberontakan tersebut terjadi setelah kematian ayah Nambi yang bernama Pranaraja. Namun, para raton dan Kidung Harsawijaya menyebut Nambi sebagai putra Wiraraja. Menurut Prasasti Kudadu 1294, Pranaraja tidak sama dengan Wiraraja. Berdasarkan analisis Slamet Muljana yang menggunakan bukti dari Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan, lebih tepat jika Wiraraja disebut sebagai ayah Ranggalawe daripada ayah Nambi. Menurut analisis Mansur Hidayat, seorang penulis buku tentang Arya Wiraraja dan Kerajaan Lamajang Tigang Juru, istilah pemberontakan seharusnya diganti. Pada masa itu, Nambi difitnah dan tidak pernah berniat memberontak. Kerajaan Lamajang Tigang Juru hasil dari perjanjian Sumenep antara Arya Wiraraja dan Raden Wijaya pada tahun 1292 Masehi adalah negara yang sah. Penyerangan Majapahit ke Lamajang setelah kematian Arya Wiraraja merupakan ekspansi yang menimbulkan perlawanan terus-menerus. Setelah kejatuhan Lamajang pada tahun 1316 Masehi, perlawanan terus berlanjut di kota-kota pelabuhannya seperti Sadeng dan Patukangan, sekarang Panarukan, yang kemudian dikenal sebagai Perang Sadeng dan Keta. Ketika Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling daerah Lamajang pada tahun 1359 Masehi, ia tidak berani singgah di bekas ibu kota Arnon, Situs Piting. Perlawanan di wilayah timur kembali bergolak ketika terjadi perpecahan Majapahit menjadi barat dan timur.
yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Pada tahun 1401 hingga 1406 Masehi, Mahapati Hempu Nambi ketika bertempur melawan Majapahit mendirikan benteng di Dusun Pajarakan. Kitab Negara Kertagama menggambarkan peristiwa ini dalam Pupuh 48 bait 2 yang artinya, pada tahun Saka Muktiguna Paksarupa 1238 atau 1316 Masehi, antara bulan Maret-April, Prabu Jayanagara berangkat ke Lamajang menyerang dan menghancurkan musuh. Nambi beserta keluarganya dibinasakan dan kota Pajarakan dihancurkan. Seluruh negeri ketakutan oleh keberanian Baginda Raja yang bertakhta. Selain itu, Kitab Pararaton juga mencatat jatuhnya benteng pertahanan Mahapati Empu Nambi di Gading dan Rabut Buhayabang, yang semuanya terletak di wilayah Lamajang. Kitab ini mengisahkan, Nambi difitnah oleh Mahapati, jasa-jasa perangnya tidak dihargai. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, ia memohon izin untuk menengok Wiraraja yang sedang sakit. Srijaya Nagara memberi izin, tetapi tidak memperkenankan terlalu lama. Nambi tidak kembali, ia menetap di lembah, mendirikan benteng, dan menyiapkan tentara. Setelah itu, Wiraraja meninggal dunia. Candi Randuagung, menurut sejarahnya, masih terkait dengan benteng Pajarakan yang merupakan benteng pertahanan. Berbeda dengan benteng Pajarakan yang kini telah rata dengan tanah, Candi Randuagung masih berdiri meskipun terdapat beberapa kerusakan akibat ulah tangan jahil. Ada sebuah lubang di bagian tubuh candi yang menurut sejarah lisan, lubang ini ada karena pembongkaran oleh seseorang yang ingin mencari harta karun di dalamnya. Berdasarkan sejarah lisan dari beberapa masyarakat sekitar yang didukung oleh pernyataan salah satu staf Purbakala Museum Daerah Kabupaten Lumajang, dijelaskan bahwa situs Candi Randuagung ini diperkirakan merupakan tempat di mana Empu Nambi melakukan perenungan, sehingga masyarakat sampai sekarang menyebutnya Candi Gelisah.